Salam admin, saya baca salah satu curhatan yang menyampurkan darah haid ke minuman suami. Saya mau berbagi pengalaman saya yang juga sama seperti curhatan itu. Maksud saya share pengalaman ini supaya tidak ada yang mencoba-coba atau menirunya. Karena hanya penyesalan dan kehancuran yang akan terjadi. Saya dulu reunian bersama teman SMP, dan mereka kaya-kaya. Sepertinya cuman saya saja admin yang kere. Karena merasa klop akhirnya kami sering bertemu dan tentu saja itu memerlukan uang yang tidak sedikit. Suami saya hanya pegawai biasa sedangkan saya hanya ibu rumah tangga. Semenjak reuni SMP saya jadi banyak menuntut lebih kepada suami saya. Tapi tentu saja suami tidak sanggup, karena hanya pegawai biasa. Sampai akhirnya saya tergiur dengan bank keliling. Tanpa seizin suami saya meminjam di bank keliling. Yang uangnya saya pakai untuk foya-foya bersama teman SMP. Saya makin terbuai dengan hutang, dan jadi ketagihan. Sampai akhirnya saya harus gali lobang tutup lobang untuk membayar semuanya. Uang gaji suami saya satu hari akan langsung habis hanya untuk membayar hutang saya. Suami saya tidak tahu bahwa saya banyak hutang. Saya menutupinya dengan cara saya marah-marah kepada suami saya. Setiap hari saya menuntut dia agar mencari tambahan lain. Dengan alasan gaji suami saya tidak cukup, karena pusing memikirkan hutang, akhirnya saya mulai menjual perabotan rumah, sampai sendok saja saya jual. Saya juga curhat kepada salah satu teman saya, karena jujur bagaimanapun saya takut sekali suami saya menceraikan saya, karena saya bingung nanti bayar hutang mau dari siapa. Teman saya menyarankan saya jujur kepada suami saya, agar bisa punya solusi, karena kalau dipikul sendiri akan terasa sulit. Tapi saya menolak dengan alasan saya takut diceraikan. Akhirnya teman saya bilang kepada saya supaya saya mencampurkan darah haid ke minuman suami. Karena banyak yang bilang kalau mencampurkan darah haid ke suami akan nurut sekali pada kita dan takut kehilangan kita. Tidak berpikir lama saya langsung mencoba mencampurkan darah haid saya kepada suami ketika saya sedang datang bulan. Entah berhasil atau tidak. Tapi akhirnya suami saya tahu bahwa saya punya banyak hutang. Karena ada salah satu debt collector yang datang ke rumah. Tapi ternyata dia biasa saja, tidak marah kepada saya. Entah berhasiat atau entah karena memang suami saya tidak marah kala itu. Akhirnya suami mau membantu saya membayar hutang saya. Suami saya pergi ke ibunya dan meminjam gelang emas ibunya dan dijual untuk membayar hutang saya. Mertua saya memang membantu saya membayar hutang saya. Tapi dia memberikan syarat bahwa saya, suami dan anak saya harus tinggal bersama mertua saya. Alasannya agar saya tidak banyak main bersama teman-teman saya. Saya pun menyetujui karena waktu itu yang penting hutang saya lunas. Saya tetap rutin memberikan darah haid saya ke minuman suami, jaga-jaga karena saya khawatir suami saya lebih mendengarkan omongan ibunya daripada saya. Karena suami saya adalah anak kesayangan mertua saya. Keanehan suami mulai terlihat, suami saya jadi sering linglung. Pernah dia jam 11 malam belum pulang, pas pulang saya tanya kemana, dia jawab katanya dia naik motor terus. Pas sadar sudah ada di kota lain. Lalu dia berperilaku seperti orang gila. Kadang kalau saya sedang ngobrol dengan tetangga dia tiba-tiba datang, lalu berpantun tapi tidak beres lalu pergi. Suami saya juga setiap maghrib pasti hilang ingatan dan itu selalu setiap maghrib. Tapi ingatannya akan kembali ketika menuju Isya. Suami saya juga kadang suka memukul-mukul kepalanya ke tembok. Tapi saya dan keluarga suami suka mencegahnya. Tidak lama dari sana suami saya mulai resign bekerja. Karena ada masalah di pekerjaannya. Akhirnya kami bergantung kepada mertua. Suami saya adalah pekerja keras. Tapi sekarang dia jadi kehilangan hasrat bekerja. Yang dia inginkan hanya di rumah bersama saya. Karena saya tidak tahan. Akhirnya saya menggugat cerai suami saya. Suami saya seperti orang gila ketika mengetahui saya menceraikannya. Tapi saya benar-benar sudah tidak peduli waktu itu. Dalam proses perceraian, saya sering sekali mendapat teror dari suami saya. Suami saya selalu ke rumah setiap hari. Sampai-sampai keluarga saya menyembunyikan saya. Saya jadi hidup nomaden, berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lainnya. Kadang di rumah teman, kadang di rumah keluarga. Seiring berjalannya waktu akhirnya proses cerai selesai. Suami saya juga sudah tidak pernah mengganggu. Saya sudah menikah kembali dengan lelaki lain. Pun dengan mantan suami saya dia juga sudah menikah dengan perempuan lain. Kehidupan mantan suami saya sangat baik. Karena saya suka diberitahu oleh anak saya. Dia mendapatkan pekerjaan yang baik di luar kota.
dengan jabatan yang tinggi, dan mempunyai istri yang sangat baik. Sedangkan saya menikah dengan lelaki yang ternyata menipu saya. Karena saya pikir awalnya dia kaya raya, ternyata tidak punya apa-apa. Kalau ada yang bertanya, apakah saya memberikan juga kepada suami kedua saya minuman campur darah haid? Jawabannya tidak, saya tidak melakukan itu karena saya kapok. Saya hanya bisa menyesal sekarang. Yang saya bisa lakukan hanya memberitahu orang yang saya kenal dan tahu bahwa mencampurkan darah haid ke suami itu sangat berbahaya dan tidak ada manfaatnya untuk kita.